Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Loviona dengan NIM 21331049. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah pengantar informasi geospasial. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang konsep informasi geospasial, penggunaan informasi geospasial dan kapabilitas informasi geospasial. Yang kedua, ruang lingkup informasi geospasial, proses informasi geospasial dan sumber data spasial. Yang ketiga, pemanfaatan informasi geospasial di berbagai bidang, informasi geospasial dasar. Materi yang pertama, konsep informasi geospasial, penggunaan informasi geospasial dan kapabilitas informasi geospasial. Informasi geospasial adalah data yang berhubungan dengan lokasi geografis atau spasial dari suatu objek, peristiwa, atau fenomena di bumi. Konsep informasi geospasial melibatkan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan visualisasi data geografis untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat. Penggunaan informasi geospasial. Informasi geospasial memiliki berbagai penggunaan yang luas di berbagai bidang, termasuk yang pertama yaitu pengelolaan sumber daya. Informasi geospasial digunakan dalam pengelolaan lahan, air, hutan pertanian, dan sumber daya alam lainnya. Data geospasial membantu dalam perencanaan penggunaan lahan, pemetaan ketersediaan air, pemantauan deforestasi, dan pemodelan ekosistem. Yang B, perencanaan kota dan transportasi. Informasi geospasial digunakan dalam perencanaan perkotaan, pemetaan jaringan transportasi, analisis lalu lintas, pemodelan pola penggunaan lahan, dan perencanaan transportasi masa depan. Yang C, pemantauan lingkungan. Data geospasial digunakan dalam pemantauan lingkungan, termasuk pemantauan perubahan iklim, perubahan tutupan lahan, kualitas air dan udara, serta pemantauan bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan, dan gempa bumi. Yang D, pembangunan infrastruktur. Informasi geospasial digunakan dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pipa, gas, dan air, serta instalasi listrik. Data geospasial membantu dalam pemetaan lokasi potensial, pemodelan perencanaan, dan analisis dampak lingkungan. Yang E, keamanan dan pertahanan. Informasi geospasial digunakan dalam keamanan nasional, pemantauan perbatasan, pengintaian, analisis keamanan, dan pemodelan bencana. Data geospasial dapat membantu dalam identifikasi pola ancaman, pemetaan infrastruktur kritis, dan pemantauan wilayah sensitif. Materi yang kedua yaitu ruang lingkup informasi geospasial meliputi dua aspek utama. Yang pertama, proses informasi geospasial, dan yang kedua yaitu sumber data spasial. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu proses informasi geospasial. Proses informasi geospasial merujuk pada serangkaian langkah yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengintegrasikan, memproses, menganalisis, dan menyajikan data geospasial. Langkah-langkah umum dalam proses ini meliputi yaitu pengumpulan data. Pada proses pengumpulan data geospasial dapat melibatkan penginderaan jauh, survei lapangan, pengukuran GPS, atau sumber data lainnya. Data dapat berupa citra satelit, peta digital, data vektor, dan data raster atau atribut non-spasial terkait. Yang kedua, dengan cara integrasi data. Data geospasial yang diperoleh dari berbagai sumber perlu diintegrasikan untuk membentuk satu dataset yang konsisten. Proses ini melibatkan transformasi koordinat, normalisasi data, penandaan skala, dan penggabungan data dari berbagai format. Yang ketiga, pengolahan data. Pengolahan data geospasial mencakup pembersihan data, ekstraksi atribut, interpolasi nilai, analisis spasial, atau transformasi data lainnya. Tujuan pengolahan data adalah untuk menghasilkan informasi yang relevan dan bermanfaat. Yang keempat, analisis geospasial. Analisis geospasial melibatkan penerapan metode analisis spasial untuk mengungkapkan pola, hubungan, dan tren dalam data geospasial. Analisis ini dapat meliputi overlay peta, analisis jarak, analisis buffer, analisis interpolasi, analisis klaster, atau analisis lainnya. Yang kelima yaitu visualisasi data. Visualisasi data geospasial melibatkan representasi grafis dari informasi geospasial untuk memudahkan pemahaman dan komunikasi. Ini dapat dilakukan melalui pembuatan peta, grafik, diagram, atau tampilan 3D. Yang kedua yaitu sumber data spasial. Sumber data spasial merujuk pada jenis data geospasial yang digunakan dalam proses informasi geospasial. Beberapa sumber data spasial umum meliputi yang pertama citra satelit.
Citra satelit adalah data geospasial yang diperoleh melalui penginderaan jauh menggunakan satelit. Citra ini dapat memberikan informasi visual tentang permukaan bumi dalam berbagai resolusi spasial. Yang kedua, peta digital. Peta digital adalah representasi digital dari peta konvensional. Data ini mencakup informasi spasial seperti batas administrasi, jalan, sungai, dan fenomena lainnya. Yang ketiga, data vektor. Data vektor merupakan representasi data geospasial menggunakan titik, garis, dan poligon. Data ini digunakan untuk mewakili objek geografis seperti bangunan, jalan, dan batas wilayah. Selanjutnya ada data raster. Data raster adalah representasi grid atau matriks piksel yang mencakup informasi geospasial. Data ini sering digunakan untuk pemetaan kontinu seperti citra satelit, mode elevasi, atau peta cuaca. Selanjutnya, basis data geografis atau BDG. BDG adalah kumpulan data geospasial yang terstruktur dan terorganisir dalam basis data. BDG mencakup berbagai lapisan data spasial yang dapat diakses dan dikelola menggunakan perangkat lunak SIG. Sumber data lainnya. Selain sumber data di atas, informasi geospasial juga dapat diperoleh dari sumber data seperti survei lapangan, pengukuran GPS, data sensor, data sosial media berbasis lokasi, dan sumber data lainnya yang mengandung komponen spasial. Selanjutnya kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu informasi geospasial memiliki pemanfaatan yang luas di berbagai bidang. Berikut adalah beberapa contoh pemanfaatan informasi geospasial dasar di beberapa bidang utama. Yang pertama, pengelolaan sumber daya alam. Yang kedua, perencanaan kota dan pembangunan. Perencanaan tata ruang kota dan pemetaan zona-zona khusus seperti komersial, perumahan, data industri. Yang kedua, pemetaan infrastruktur perkotaan seperti jaringan jalan, sistem transportasi, dan infrastruktur publik. Yang ketiga, analisis dan perencanaan transportasi seperti optimisi rute dan analisis lalu lintas. Yang keempat, perencanaan mitigasi bencana dan pemodelan risiko. Selanjutnya yang ketiga yaitu lingkungan dan bencana alam. Yang pertama, pemantauan perubahan iklim dan pemodelan dampaknya. Yang kedua, pemantauan kualitas air dan udara. Yang ketiga, pemetaan risiko bencana seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan kebakaran hutan. Yang keempat, analisis dan pemodelan kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Yang keempat, adanya keamanan dan pertahanan. Pertama, pemantauan perbatasan dan pengawasan wilayah sensitif. Yang kedua, pengumpulan intelijen spasial dan pemodelan situasi. Yang ketiga, analisis keamanan dan pemetaan ancaman potensial. Yang keempat, pemetaan infrastruktur kritis seperti instalasi militer dan fasilitas energi. Yang kelima, ada pariwisata dan perjalanan. Yang pertama, pemetaan dan navigasi wisata seperti peta kota, petunjuk arah, dan panduan pariwisata. Yang kedua, pemetaan atraksi wisata seperti taman nasional, tempat bersejarah, dan situs alam. Yang ketiga, analisis data wisata untuk perencanaan pengembangan pariwisata. Selanjutnya yang keenam yaitu kesehatan dan kesejahteraan. Yang pertama, pemetaan fasilitas kesehatan dan aksesibilitasnya. Yang kedua, analisis distribusi penyakit dan pemodelan epidemiologi. Yang ketiga, pemantauan dan pemetaan vektor penyakit seperti nyamuk dan tikus. Yang keempat, analisis dan pemodelan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.